Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Farhanabila. Di sini saya akan membahas tentang inflasi. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini adalah pengertian, penyebab, jenis-jenis, menghitung, dampak, dan cara mengatasinya. Nah, untuk pengertian inflasi ini sendiri, yaitu inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, bisa di-highlight secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Nah, penyebabnya ada 6 penyebab, yaitu yang pertama, kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar, yang keempat, berkurangnya jumlah barang yang di pasaran, yang kelima, inflasi dari luar negeri, dan yang keenam, inflasi dalam negeri. Nah, untuk kenaikan permintaan yang melebihi penawaran ini yaitu demand pull inflation, di mana inflasi ini terjadi disebabkan oleh naiknya permintaan total terhadap barang dan jasa. Bisa kita lihat di sini di tabel tersebut dapat diketahui bahwa permintaan suatu barang mengalami kenaikan dari Q, yang mana Q itu adalah quantity, ke Q1, Q ke Q1, sehingga harga barang juga naik dari P atau price harga ke P1. Kita bisa lihat ya, ini naik, dan kurva permintaan bergeser dari D atau demand ke D1. Nah, kenaikan biaya produksi atau cost plus inflation, di mana inflasi ini terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan juga. Nah, kita lihat nih dari kurva-kurva ini. Dari kurva tersebut diketahui bahwa semula-semulanya pertama-tamanya harga barang setinggi P, harga setinggi P di sini price, dan jumlah barang yang di pasaran sebesar Q itu quantity. Kemudian karena adanya kenaikan biaya produksi, maka harga barang naik menjadi P1. Yang tadinya di sini jadi di sini P1, harga menjadi naik. Dan jumlah barang yang diminta pun turun dari Q ke Q1. Tadinya barangnya maunya segini menjadi segini, jadi barangnya dari 3 maunya ke 2, sehingga kurva penawaran bergeser dari S ke S1. Dari sini ke sini bisa kita lihat. Oke, next. Nah, ini yang ketiga, meningkatnya jumlah uang yang beredar. Nah, maksudnya adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau money in circulation, artinya terdapat pertambahan atau penambahan jumlah uang yang beredar sehingga para produsen menaikkan harga barang. Jadi makin beredarnya uang di masyarakat, makin juga harga barang naik yang dari produsen tersebut. Nah, berkurangnya jumlah barang di pasaran. Nah, berkurangnya jumlah barang di pasaran ini artinya jumlah penawaran barang yang mengalami penurunan sehingga jumlah barangnya sedikit, sedangkan permintaannya akan barang tersebut banyak sehingga harga barang naik. Jadi yang tadinya barangnya persediaannya sedikit tapi permintaannya banyak, jadi biaya produksinya juga naik karena banyaknya permintaan. Nah, yang ke-5 adalah inflasi dari luar negeri. Nah, inflasi dari luar negeri ini atau imported inflation, artinya inflasi karena mengimpor barang dari luar negeri sedangkan di negara tersebut sedang terjadi inflasi. Kita misal dapat barang dari Cina, nah tapi Cina lagi inflasi nih, maka kita juga terkena dampak inflasi dari Cina. Nah, yang terakhir adalah inflasi dalam negeri, yaitu inflasi domestic inflation, artinya meningkatnya pengeluaran pemerintah atau terjadi defisit anggaran. Nah, kita masuk ke jenis-jenis inflasi. Nah, kalau dilihat dari laju kecepatannya, ada inflasi lunak atau wild, inflasi yang kecepatnya kurang dari 5% per tahun. Yang kedua adalah inflasi cepat atau galloping, inflasi yang kecepatnya 5% per tahun. Dan yang ketiga adalah inflasi meroket atau skyrocket, yaitu inflasi yang kecepatnya lebih dari 10% per tahun. Nah,
dilihat dari parah tidaknya, yang pertama adalah inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu 10 sampai 30% per tahun. Yang ketiga ada inflasi berat, 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat adalah inflasi sangat berat atau hiperinflasi. Kita bisa bilang bahwa itu adalah lebih dari 100% per tahun. Nah, kalau dilihat dari sumbernya, ada dari sumber dari luar negeri dan sumber dari dalam negeri itu sendiri. Untuk penjelasannya kita sudah bahas tadi. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu indeks harga. Yang pertama kita punya rumus indeks harga periode yang dihitung dikurang indeks harga periode sebelumnya per indeks harga periode sebelumnya. Jadi ini sama, dikali 100%. Nah, untuk contohnya sendiri, ini contoh soalnya, indeks harga pada bulan Juli 2015 sebesar 110 dan indeks harga pada bulan Agustus 2015 sebesar 112, maka lanjut inflasi pada bulan Agustus 2015 dapat dihitung sebagai berikut. Nah, 112 ini adalah periode indeks harga yang ingin kita hitung, dan 110 ini kedua ini adalah indeks harga periode di sebelumnya dikali 100%, yaitu kita mendapatkan hasil 1,82%. Nah, untuk dampak datar sendiri kalau ada inflasi, yang pertama adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi negara karena berkurangnya investasi dan berkurangnya minat menabung karena inflasi yang terus-menerus. Masyarakat, yang kedua adalah masyarakat berpenghasilan rendah tidak dapat menjangkau harga-harga barang karena harga barang tersebut mengalami inflasi atau kenaikan. Yang ketiga, jika terdapat kebijakan untuk mengurangi inflasi, maka akan terjadi pengangguran karena pemerintah berusaha untuk menekan harga. Yang keempat, masyarakat akan cenderung untuk menyimpan barang daripada menyimpan uang karena itu merupakan investasi. Yang kelima adalah nilai mata uang turun karena adanya kenaikan harga barang. Nah, untuk cara mengatasinya yaitu yang pertama ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter dan non fiskal. Baik, thank you. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.